Kita masih bersama dengan Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo di studio. Kita bahas soal politik uang. Bang Jerry, teman-teman di tepi juga sesungguhnya punya temuan tersendiri ya soal politik uang di beberapa wilayah dalam masa tenang ini. Iya, kita dengan tidak hanya tepi ya, dengan teman-teman yang lain dalam koalisi masyarakat sipil untuk pemantauan pemilu. Di masa tenang ini sampai pada hari ini sekitar jam 3 tadi ada temuan sekitar 44 kasus politik uang di sekitar berapa ya, mungkin 44 kasus ya, politik uang. 44 kasus politik uang di sekitar berapa tadi? Sekitar 14 titik. 13 provinsi. Oke, 13 provinsi. Dan di sekitar 35 sampai 40 kabupaten kota gitu ya. Oke. Dan saya kira ini juga sejalan dengan apa yang sudah di-launching dan dipublikasikan oleh Bawaslu barusan ya. Mereka menemukan 25 kasus OTT politik uang di 25 kabupaten kota kan gitu. Jadi ada irisan antara temuan dari Bawaslu juga teman-teman di lapangan. Artinya ini yang ditemukan kan. Justru kasusnya Padang Lawas tadi ya, itu belum masuk dalam temuan teman-teman kalau saya baca data yang. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa ini fenomena gunung es, masih banyak kasus lain? Saya kira ada banyak kasus lain. Kemarin juga ditemukan di DKI kan oleh salah satu caleg dari partai Gerindra ya. Malah dikenal itu M. Taufik ya, yang salah satu di Jakarta Utara. Memang ditemukan amplop-amplop yang mau dibagikan oleh sekretaris beliau ya. Stafnya. Pada masyarakat, staf beliau. Nah, jadi memang fenomena ini biasanya marak di H-1, H-2 atau bahkan di malam ini sampai besok pagi ini saya kira politik uang masih akan jalan di masyarakat. Nah, Bung Abraham, yang menarik sebetulnya ada kasus tertentu yang kita temukan misalnya di Kalimantan Selatan ya, Kabupaten Tapin itu, seorang caleg itu menggunakan KPPS untuk membagikan uang. Jadi motifnya pembagian formulir C6, formulir pemberitahuan ya, yang sekarang ini orang cari-cari terus. Di dalamnya ada amplop berisi uang dan ada stiker. Dalam tanda kutip ada oleh-olehnya begitu. Jadi apa ya? Jadi ini suatu berita yang mengejutkan ketika Anda sebutkan ada dugaan keterlibatan KPPS, unsur dari penyelenggara pemilu di level yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, justru menjadi pemain dalam politik uang ini. Pelaksana atau pengedar politik uang itu juga KPPS, dan saya sudah dapat informasi ini di 2 tempat. Jangan-jangan ini kasuistis, Bang Jerry? Tidak juga, karena ini laporannya cukup valid. Kemarin yang memberi kesaksian itu adalah orang yang menerima langsung C6-nya di daerah Depok gitu. Nah, cuma memang dia nggak memberitahu ini partainya apa, orangnya siapa. Tapi dia bilang C6 itu di dalamnya ada gift card-nya, amplop, uang dan nama nama kartu THR nama. datang lebih cepat ya begitu ya. Padahal kita belum masuk nih bulan bulan Juni kan. Gitu. Ini yang menarik ya. Artinya ini juga sebetulnya menurut saya menjadi peringatan atau perhatian bagi KPU. Untuk menertibkan aparatnya ya. Jadi masa tenang ini ternyata juga KPPS itu ikut main dan menjadi perpanjangan tangan dari caleg dan untuk partai. Unsur penyelenggara harus dijelaskan apa implikasi hukum yang harus mereka hadapi jika mereka secara serta-merta menyalahgunakan fungsi dan tugasnya, tupoksinya. Kalau terjadi seperti itu ya memang dia harus dipecat. Dan kalau pelaku politik uang seperti yang tadi itu ya ancaman hukumannya bisa pidana juga. Nah, cuma kan kalau pidana itu harus ada yang laporkan. Tapi kalau nggak ada yang melaporkan ya sulit juga dijerat pidana kan gitu. Nah, kalau dia tertangkap tangan oleh kepolisian bisa langsung diproses ya. Dan biasanya lewat patroli yang digalang oleh teman-teman Bawaslu juga, kepolisian juga lakukan patroli setahu saya ya. Dan kalau kita ingat, saya belum dengar kasus yang kepolisian OTT ya, tapi dalam kasus pilkada yang lalu banyak juga di masa tenang itu yang di OTT oleh kepolisian dan ditahan gitu. Baik, kita akan perdalam pembahasan ini bersama dengan Ketua Bawaslu Sulawesi Barat, Pak Saifuddin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Saifuddin. Selamat malam Pak. Iya, Pak, kami ingin tahu informasi temuan dari Bawaslu bahwa di sana ada politik uang, tidak hanya uang, bahkan ada beberapa cenderamata yang diberikan langsung kepada masyarakat demi keterpilihan caleg tertentu. Benar demikian, Pak?
Ya, pada saat ini kami dari Bawaslu Kabupaten Polri Mandar, Provinsi Sulawesi Barat itu mendapati melalui petugas dan jajaran kami yang ada di bawah yang diduga salah seorang caleg provinsi Polewali Mandar II itu membagikan berupa uang kepada salah satu warga masyarakat, dan ini ditemukan langsung oleh petugas atau pengawas TPS kami yang ada di lapangan. Apa saja yang dibagikan kepada masyarakat, Pak? Kalau kita lihat dugaan tindak pidana pemilu ini, kita sudah mengamankan berupa barang bukti lembar uang, lalu kemudian kita sudah mengamankan video dan foto yang bersangkutan yang dalam regulasi bahwa pelaksana kampanye itu dilarang untuk memberikan imbalan atau janji berupa uang atau materi lainnya. Sehingga dengan demikian barang bukti yang kita dapatkan ini kita sita untuk kemudian kita jadikan sebagai temuan awal, lalu kemudian kita lakukan investigasi, dan menurut Bawaslu ini sudah memiliki alat bukti yang cukup sehingga kita tingkatkan prosesnya ke Sentra Gakumdu untuk dibahas pada proses penyelidikan lebih lanjut. Oke. Caleg yang bersangkutan adalah caleg untuk DPRD tingkat 2 ya, Pak? Ya, diduga caleg yang bersangkutan ini adalah caleg di Provinsi Sulawesi Barat Polman II yang kemudian ini juga telah membagikan uang dan janji kepada masyarakat, lalu kemudian itu diamankan hari ini barang bukti itu, karena itu ditemukan langsung oleh petugas kami yang ada di lapangan, yaitu petugas TPS. Lalu kemudian hari ini sudah ditangani oleh Bawaslu tingkat kabupaten. Total berapa jumlah barang bukti dalam bentuk uang tentu saja yang sudah diamankan oleh tim Bawaslu Sulawesi Barat? Ya, kami dari Bawaslu Kabupaten hari ini mengamankan berupa lembaran-lembaran uang ini yang kemudian hari ini baru kita akan melakukan proses kajian di tingkat Sentra Gakumdu. Jadi proses penyidikan ini masih terus berjalan. Sehingga dengan demikian kita berharap seluruh stakeholder untuk bisa tetap tenang, lalu kemudian memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk bekerja. Kalau kita melihat proses dugaan ini mengarah kepada dugaan tindak pidana pemilu, yang dimana kalau kita lihat di pasal 523 itu bahwa setiap pelaksana kampanye itu yang didapati memberikan imbalan berupa uang atau materi lainnya, maka itu adalah terindikasi melakukan tindak pidana pemilu yang ancaman hukumannya itu 2 tahun dan denda 24 juta. Sudahkah Bawaslu kemudian mengkonfrontir temuan ini kepada caleg yang bersangkutan? Ya, saya kira kalau dalam kerja-kerja di Bawaslu yang akan dilakukan itu adalah investigasi untuk memperdalam alat bukti yang ada. Setelah itu kemudian kita akan melakukan klarifikasi baik terhadap saksi maupun terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pemilu. Sudah berapa orang masyarakat yang menerima janji politik uang itu, Pak? Kalau dalam perspektif Bawaslu Kabupaten Polman, saya kira ada banyak yang kemudian kita duga melakukan politik uang, tetapi memang terdapat beberapa kendala kita karena proses-proses dugaan politik uang ini memerlukan alat bukti, seperti misalnya saksi. Kalau kita mengkaji, ada kendala kita dalam hal pemberi dan penerima. Kalau kita lihat undang-undang atau regulasi hari ini, penerima itu apabila dia ingin bersaksi dan mencoba mengungkap proses pemberian dari seseorang, apakah dia tim atau pelaksana kampanye, maka itu akan memudahkan kita. Nah, dalam proses ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana perlindungan terhadap saksi atau perlindungan terhadap pelapor ini sehingga mereka mau melaporkan dugaan-dugaan tindak pidana pemilu. Dalam konteks Kabupaten Polri Mandar ini saya kira ada banyak hal yang kemudian teman-teman, karena di sini kita sudah melakukan patroli pengawasan bersama dengan teman-teman kepolisian, dan beberapa fakta yang kita dapat itu adalah dugaan-dugaan yang kemudian tidak ada alat bukti yang kita temukan. Mohon maaf saya potong, poin yang saya tangkap intinya Anda ingin mengatakan bahwa sinyalemen politik uang itu masif di sana, namun ada kesulitan untuk melakukan pembuktian terhadapnya. Iya, sinyalemen kita untuk politik uang di Kabupaten Polri Mandar ini masih cukup tinggi, sehingga dengan demikian yang kita lakukan hari ini adalah patroli pengawasan, terutama di masa tenang ini sampai kepada hari H dengan bekerja sama kepada seluruh stakeholder terkait.
Dan kita berharap masyarakat sebetulnya ada efek jera dari kasus yang kita tangani hari ini, sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sama. Oke. Komentar Anda soal ini, Bung Jerry, sinyalemen politik uang masif namun kesulitan untuk melakukan perlu pembuktian. diklarifikasi, Pak Saifuddin ini ketua Bawaslu Polewali Mandar, bukan Sulawesi Barat. Okay. Ini Polewali Mandar yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Oke. Ya. Ya, saya kira sama kasusnya kayak tadi ya. Ini memang seringkali politik uang kita ini terkendala oleh proses administratif penindakannya. Gitu. Jadi dia harus lewat sentra gakumdu, apalagi kemudian kalau harus menunggu pidananya baru kemudian diproses administratifnya gitu ya. Memang akan lama sedikit waktunya, meskipun memang untuk administratif itu waktu yang disediakan itu 14 hari ya. Nah, tetapi soal saya adalah sebagaimana pengalaman kita selama ini di sentra gakumdu itu seringkali kasus itu tidak begitu kejelasan kasus itu Tidak transparan maksud Anda? Ya, karena dia diproses di 3 lembaga ini. Nah, kalau pidana harusnya akuntabel dong ketika ada koordinasi tripartit di sana. Iya, tapi gini, soalnya begini, seringkali 3 lembaga itu punya cara pandang yang berbeda untuk melihat kasus. Jadi misalnya kayak kasus ini kan sudah tertangkap tangan, mestinya kuat sekali dia tertangkap tangan. Dan karena kalau tertangkap tangan semestinya itu sudah harus berujung pada pemberian sanksi. Orang tertangkap tangan kok, tapi bisa saja kasus begini ini di tingkat sentra gakumdu itu mental. Meredup. Iya, dia tidak ditindaklanjuti pidananya karena alasan-alasan tertentu yang dikemukakan baik oleh kepolisian atau kejaksaan. Nah, makanya kalau menunggu sentra gakumdu memang bisa nggak jelas kasusnya. Ada ruang yang yang bisa membuat kasus ini mental. Karena itu sebenarnya saran saya proses administratifnya harus dilakukan juga ya. Dan ini kan kewenangannya ada di Bawaslu kalau proses administratif dan rekomendasinya kepada KPU gitu. Oke. Barangkali bisa ditanggapi langsung Pak Saifuddin? Iya, saya kira memang di Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar ini saya kira ada banyak kasus yang sebetulnya sudah kami tangani. Seperti kemarin misalnya kita juga menemukan satu bentuk laporan dari masyarakat tentang calon anggota DPR RI yang kemudian berkampanye. Tetapi kemudian dia tidak mengatasnamakan kampanye, itu mengatasnamakan reses, lalu ditemukan oleh Bawaslu bahwa kegiatan itu dilakukan di fasilitas pemerintah dengan membagi bahan kampanye berupa sarung. Tetapi kemudian setelah alat bukti kita kumpulkan, itu memang di sentra gakumdu itu dianggap tidak memenuhi unsur sehingga di Bawaslu dalam aturan yang ada itu kemudian dihentikan. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Kami berharap bahwa titik terang kasus ini akan diungkap setuntas-tuntasnya demi keadilan dan proses demokrasi kita yang sehat. Dan terakhir pertanyaan saya kepada Anda, Bung Jerry, bagaimana lantas kemudian membedakan antara politik uang dengan biaya administrasi pencalekan seseorang begitu? Karena ada yang menyatakan bahwa ini bisa saja biaya saksi, di sisi lain dianggap ini adalah pemberian janji politik uang. Iya, kalau sebenarnya kalau di masa tenang ini kan tidak ada lagi biaya biaya kampanye ya, karena kampanye udah selesai. Oke, upah saksi misalnya, karena mereka harus menempatkan saksi untuk menjaga suara mereka di TPS. Upah saksi itu saya kira tidak dibagikan dalam bentuk yang temuan-temuan tadi ya. Kan saksi bisa dikumpulkan lalu dibagikan begini. Saksi itu pembagian amplopnya biasanya tersendiri. Ya, bukan dikumpulkan orang atau didatangi satu persatu. Kalau temuan ini kan memang didatangi satu persatu, sebagaimana yang di Padang Lawas juga begitu ya. Datangi satu persatu, karena itu nggak mungkin. Jadi yang begini ini nggak mungkin untuk saksi. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan atau beralasan bahwa ini untuk saksi, saya kira nggak mungkin itu. Begitu model pembagiannya ya. Baik. Terima kasih, Bung Jerry. Kita berharap bahwa masyarakat bisa menggunakan hak suaranya dengan cara yang baik dan benar guna melahirkan pemimpin kita juga yang bisa amanah dan juga yang baik dan benar. Terima kasih. Bung Jerry sudah berbincang bersama kami. Dan pemirsa,